Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Islam itu tidak mengenal batas negara. Dimanapun berada, selama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saudara kita. Sekarang saudara kita yang berada di Palestina, khususnya di Gaza, dibombardir. Pada hari ini rumah sakit dibombardir. Insyaallah. Jangan lupa doa kita di setiap sujud dan doa-doa kita yang lain. Kita kirimkan doa kita kepada mujahidin dan mustaza'afin, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang lemah di sana. Dan jangan juga lupa donasi kita, ditunggu berapapun kesanggupannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena kenapa? Karena kita akan dapat pahala sebab, pahala asbab namanya. Orang yang mujahid di sana, yang jihad di sana, angkat senjata, ikut perang, meninggal dunia, dapat pahala syahid. Orang yang syahid itu diberikan sesuatu yang luar biasa. Maka orang yang syahid, coba perhatikan video-video, foto-foto orang yang syahid itu semuanya senyum. Semuanya meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid di jalan Allah fisabilillah tidak dicabut nyawanya kecuali dinampakkan tempatnya dulu di surga. La yunza'u anhu ruhu hatta yura makana fil jannah. Tidak akan dicabut nyawanya kecuali dinampakkan dulu tempatnya di surga. Maka karena keindahan surga tadi, dia lazat, nikmat melihat indahnya surga. Maka surga itu apa? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru 'ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata bagaimana indahnya, tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana keindahnya, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Kalau sudah terlintas dalam hati, belum surga itu. Makanya orang yang mujahid fisabilillah itu meninggal dalam keadaan senyum. Yang kedua, aman dari azab kubur, otomatis aman dari azab kubur, dari fitnah kubur. Jadi orang yang mati fisabilillah itu aman, tidak akan diazab di kubur. Orang yang tidak akan diazab di kubur, maka di akhirat itu lebih ringan. Jadi disebutkan di dalam hadis, orang yang dikubur tidak diazab, maka yang setelahnya lebih ringan. Orang yang diazab dikubur setelahnya lebih berat. Itu kaidahnya. Maka orang yang mujahid fisabilillah tadi tidak diazab di kubur. Yang ketiga, amnu min fiza'il akbar, aman dari tiupan sangkakala yang begitu dahsyat. Orang yang syahid tadi ketika ditiup sangkakala, dia berada di ruang super VIP yang tidak tersentuh oleh tiupan sangkakala tadi. Tiupan sangkakala, jangankan makhluk di bumi, malaikat sendiri itu gundah gulana. Jumlahnya malaikat di langit itu berapa jumlahnya? Maka disebutkan, ma min shibrin fis sama'i illa fihil malaikah. Tidak ada satu jengkal yang kosong di langit kecuali ada malaikat. Maka perbandingan langit dengan bumi jauh, langit itu lebih besar, lebih luas. Lebih besar lagi apa? Arasy-Nya Allah lebih besar dari langit. Maka begitu banyaknya malaikat, begitu kuatnya malaikat, tapi ketika tiupan sangkakala itu merasa takut. Apa ini? Apa gerangan ini? Tapi orang yang mati fisabilillah tadi, syahid fisabilillah, tidak merasakan apa-apa. Dapatkah kita ini dapat pahala syahid? Dapat. Melalui sebab apa?
orang yang bisa angkat senjata itu karena kita ngirim donasi di sana. Mereka beli makanan, beli senjata dan lain-lain. Jadi kita dapat pahala sebab. Jadi kita kirim sedekah di sana, dengan sedekah kita orang bisa perang. Begitu juga kayak masjid kita ini. Ini di luar kita terasa panas, kurang khusyuk kalau sholat panas itu. Tapi kalau di dalam dipasang AC, ya, nikmat, khusyuk, tidak gerah. Kenapa bisa khusyuk? Karena ada yang nyumbang AC. Pahala khusyuk kita sholat itu dapat nggak sama orang yang nyumbang AC? Dapat, mengalir otomatis. Itu disebut dengan pahala sebab. Maka kayak ada orang pergi miskin, orang tuanya miskin, dia punya pekerjaan, anak itu juga, tapi bisa berangkat ke Mesir. Lewat apa? Lewat beasiswa orang yang dermawan. Orang yang dermawan tadi dapat pahala nggak? Dapat. Selama dia Mesir sampai pulang, sampai dia ngajar, itu disebut pahala sebab. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kita dapat pahala sebab kalau kita ikut donasi ke Palestina. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada maghrib ini bukan tentang itu, karena itu himbauan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Guru-guru kita mengatakan setiap kajian sampaikan itu sedikit 5 menit. Itu himbauan. Himbauan MUI, sampaikan saudara-saudara kepada jemaah-jemaah masjid bahwa tentang Palestina, bagaimana keadaannya sekarang, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah sampaikan kajian tentang karmin, ya. Itu halal atau haram. Maka ingat 6 atau 7 kaedah. Yang pertama, kita ulang lagi supaya ingat, makanan yang diharamkan yang pertama adalah ad-dararu allahiku fil badani awil akli, yang menyebabkan mudarat pada badan dan akal. Itu semua haram. Yang kedua, yang memabukkan, ya. Yang ketiga dikatakan haram yang menjijikkan. Yang keempat, najis. Yang kelima, milik orang lain. Yang keenam, diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh. Tikus, ular, kalajengking, burung gagak, burung bangkai, ya, itu yang diperintahkan. Termasuk ada burung elang tertentu. Kemudian yang dilarang oleh, yang ketujuh, dilarang oleh syariat untuk dibunuh, haram juga dimakan. Contohnya yang dilarang untuk dibunuh, semut, katak, kemudian burung hut-hut, ya, laba-laba. Semua jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh haram dimakan. Katak itu nggak boleh. Kodok juga sama, tak boleh. Gimana cara kita makannya? Dibunuh saja tidak boleh, sembelih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita min adabil akli, adab-adab makan. Ini perlu. Kenapa disebutkan di sini? Hadhil jumlatil adab. Ini ada beberapa adab tentang makan. Kenapa? Yang bagi akhdu biha, sepantasnya orang Islam mempraktekkannya sejogjanya. Kenapa? Apa pahalanya? Pahalanya li ihya'i sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan sunnah Nabi. Kalau enggak punah sunnahnya. Anak-anak enggak tahu lagi cara makan Nabi gimana, enggak tahu. Coba tanya. Itu sebab apa? Karena di rumah tidak dipraktekkan. Yang kedua, menghindarkan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan syaitan, supaya kita tak sama dengan setan. Yang ketiga, tidak sama dengan orang kafir.
Yang keempat, supaya dapat rahmah. Yang kelima, supaya berkah. Ini adabnya. Apa adab yang pertama? Tasmiyatu ala ta'am, membaca bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Dalam hadis memang banyak bismillah disebutkan. Ada ulama mengatakan, oh tak boleh ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Hadisnya pakai bismillah, silakan. Kalau Ibnu Hajar mengatakan sesempurnanya ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini kunci dari semua kunci. Jadi kalau bapak dan ibu pernah kita sampaikan kunci, misalnya ini parkir mobil di depan, tempat agak rawan, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci mobil ini dengan bismillah. Bahkan dalam hadis disebutkan Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah ke atas diriku, ke atas keluargaku, dan ke atas hartaku. Nah, jadi ada doanya. Siapa yang mengucapkan di pagi hari, ya, ucapan doanya Bismillahi, dengan nama Allah ke atas diriku. Ya, ini doanya. Bismillahi ala nafsi, untuk diriku. Bismillahi ala ahli, bismillah untuk keluargaku. Bismillahi ala mali, dan bismillahi ke atas hartaku. La yazhabu minhu syai'an, tidak akan hilang darinya sesuatu. Nah, di pagi hari dibaca. Jadi bismillahi ala nafsi, bismillahi ala ahli, bismillahi ala mali. Jadi 3, untuk diri sendiri pertama, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk harta. Begitu juga menutup pintu rumah, jendela, memakai pakaian. Karena dalam hadis disebutkan kullu amru dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa akhta' au ajzam. Setiap urusan yang penting di dalam agama ini, kalau tidak dimulai dengan bismillah, dia akan terputus atau tidak dapat rahmah. Makanya kenapa dibaca bismillah ketika kita makan? Supaya nutrisi makanannya tadi kita dapat di tubuh, jangan dimakan oleh syaitan. Itu hakikat atau majas. Hakikat kata ulama. Hakikat itu. Itu bukan majas. Misalnya kita baca gini. Ini bismillah. Ya, langsung praktek bismillah. Ini mengandung ion-ion positif. Ada mineral. Ya, baca mineral. Ketika kita baca bismillah, kita dapat semua masuk dalam tubuh. Tapi kalau tak dibaca, diambil dulu oleh syaitan. Begitu juga makanan. Kenapa di rumah semuanya makanan sayur, bagus, organik lagi. Berasnya organik, ikannya juga beli bukan ikan yang udah di es lama. Tapi kenapa tidak sehat juga, masih sakit-sakit? Kenapa? Karena lupa baca bismillah ketika makan. Karena nutrisi vitaminnya dia diambil oleh syaitan. Maka kalau lupa apa? Kalau lupa baca bismillah, teringat di tengah-tengah. Maka dibaca apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi dengan nama Allah awal dan akhirnya. Udah ditutup semua. Yang kedua, al-aklu bil yamin. Tidak makan dengan tangan kiri. Dan makannya pakai tangan kanan. Nah, ini tangan kanan ada 3 tata caranya. Hadisnya itu mengatakan la ya'kulu bi isba', tidak boleh makan dengan 1 jari. Yang kedua, la ya'kulu bi isba'ain, tidak boleh makan dengan 2 jari. Yang ketiga, ya'kulu bi salasati asabi', makan dengan 3 jari. Nah, coba di hadis ni kita pahami. Dilarang makan pakai 1 jari. Bisa nggak makan pakai 1 jari?
Ah, nggak bisa. Jadi makna hadis apa? Makna hadis pakai sendok. Sendok itu mengumpamakan satu jari, karena mustahil orang makan pakai satu jari, kecuali mungkin pakai makan roti jalar ya. Ya, roti jalar itu taruh itu baru makan gini, nggak mungkin. Maknanya itu karena di zaman Nabi makan pakai sendok dan garpu itu sudah ada, bukan belum ada. Kerajaan Romawi Parsi dulu itu alat makanannya itu dari emas dan perak. Udah duluan orang itu ada. Maka larangan makan itu Nabi tak suka, karena itu makan gayanya orang-orang terdahulu, gaya-gaya orang kerajaan. Nabi enggak makan. Kata Nabi, ana abdun ya'kulu wa yajlisu kama ya'kulu wa yajlisu abdun. Aku ini hamba, makan dan duduk minum seperti seorang hamba makan. Maka Nabi tidak makan pakai satu tangan, tidak makan pakai dua. Nah, ini makan pakai kurma ini. Ibnu Abbas dilarang sama Nabi. Ya, yang satu tadi ya'kulu bi asba'in, makan dengan satu jari, disebut cara makannya raja-raja. Yang kedua makan dengan dua jari, disebut cara makannya syaitan. Nah, gini. Makanya orang rokok itu dekat dengan syaitan. Nah, pakai dua jari. Maka kalau rokok pakai tiga jari nanti. Jadi dijepit satu pakai tiga. Kenapa? Saya tak mau kayak syaitan merokok ya. Nah, jadi dua jari. Jadi Ibnu Abbas lagi makan kurma ditegur sama Nabi, jangan makan bi'asba'ain, dengan dua jari, tiga jari. Jadi Nabi perintahkan makan dengan tiga jari. Jadi makan antara pakai sendok dengan pakai tangan, sunnahnya pakai tangan, bukan pakai sendok. Tak ada Nabi, hadisnya Nabi makan pakai sendok. Karena Nabi memerintahkan tadi apa? Cara makan. Kemudian setelah makan itu dihisap jari jemari. Kata Nabi, la yadri, kita tidak tahu apakah yang di dalam makanan tadi yang kita makan diberkahi oleh Allah, atau yang ada masih lengket di jari jemari. Maka setelah makan dihisap semuanya. Itu sunnahnya. Jadi kalau kita yang payah ini dipraktekkan di tempat pesta, orang lihat satu tempat semua, wah kayaknya nggak pernah makan enak bapak ini. Padahal kadang kita yang punya catering itu usaha itu, ya kita diundang, nah, karena kita dilihat ngisap jari, enak kali kayaknya makanannya ini. Sampai bapak sebelah itu ngisap jari. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disunahkan apa? Kita cuci tangan bagus-bagus. Jangan pakai alkohol. Kalau pakai alkohol dicuci, kenapa? Bakteri baik juga mati. Pakai air yang mengalir, kemudian setelah makan dihisap, bakteri baiknya ikut masuk. Jadi gunakan tangan kanan. Tangan kanan tadi dilarang pakai satu jari. Yang kedua dilarang pakai dua, boleh pakai tiga, kemudian 4, 5 tidak disebutkan. Kalau yang tidak disebutkan itu bermakna mubah, karena yang dilarang semua disebutkan. Jadi Nabi itu tidak pernah lupa terhadap syariat. Jadi kalau sebutkan tadi apa? Dilarang satu, dua tiga dianjurkan, 4, 5 gimana? Tanya di pertanyaan. 4 dengan 5 gimana? Maka sesuatu yang tidak disebutkan dilarang itu bermakna mubah, boleh. Dalam kaidah usul fikihnya apa? At-tarku la ya'ni tahrim. Yang ditinggalkan bukan berarti haram. Yang kedua, yang ketiga ini, makan tidak boleh di atas kursi.
makruh. Nabi pernah nggak pakai kursi? Nggak. Di rumah Nabi tidak ada meja makan. Memang luar biasa. Jadi caranya gimana? Maka kalau kita praktekkan, maka kata Nabi, yajlisu kama yajlisu abdun. Duduk sebagaimana hamba duduk. Duduk Nabi gini, dilipat dua kaki begini makan, badan tegak lurus. Ya, ini menyehatkan lambung. Tulang belakang. Makan begini Nabi. Atau duduk di satu gini. Nah, ini makannya. Ya. Cobalah ini kalau dipraktekkan, ya. Di rumah bisa. Ini ke tempat undangan satu lagi nggak bisa. Karena disediakan kursi, nggak mungkin awak duduk di lantai. Nah, ini untuk apa kita praktekkan sekali lagi tadi? Ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak dihidupkan, budaya yang lain yang masuk. Kenapa kita sudah duluan budaya yang lain masuk? Karena budaya yang perintah Nabi itu terakhir kita dapat informasi. Nah, ini sunnahnya. Ini saya tanya ke Dr. Adam Malik, ya, dia bilang ini salah satunya menekan bagian lambung supaya sikit makannya. Kenapa? Ada hadis mengatakan orang mukmin itu makan dengan bimi'in, dengan satu usus. Sedangkan orang kafir bisa ba'atin am'a. Orang kafir itu makan dengan 7 usus. Nah, jadi hadis ini kalau dipahami secara zahir agak bermasalah. Masa beda anatomi orang Islam dengan orang kafir? Padahal seluruh manusia punya lambung usus. Lambung 1, usus kecil 3, usus besar 3. Jumlahnya semua tuh 7. Tapi kenapa tadi disebutkan orang beriman makan dengan 1, orang kafir makan dengan 7? Maknanya apa? Orang beriman tidak boleh penuh ke 7-7-nya, cukup 1 saja. Itu maknanya. Tak boleh kenyang kali. Nah, jangan pula makan sebelum belum berhenti lagi. Nah, janganlah. Ya, itulah tata caranya. Tapi duduknya tadi ini kita bisa praktekkan. Jadi nomor 3, duduk nanti duduknya begitu. Yang keempat, al-ijtima'u, makan bersama. Makan bersama. Nah, dalam hadis itu disebutkan al-barakah. Berkah itu kalau makan ijtima', makan bersama. Maka makanan yang 2 cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Jadi la ya'kul, jangan kalian makan, kata Nabi, la ta'kulu mutafarriqah. Jangan kalian makan berpencar. Ini 1 jam ini, 1 jam sana, 1. Enggak pernah makan bersama. Dan sunnahnya lagi makan itu 1 piring sama-sama. Nah, khusus malam Jumat makan sama-sama. Pakai apa? Pakai nasi Arab. Nah, piring-piring besar. Itu sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara makan ke dalam piring gimana? Maka kata Nabi, ini dalam piring. Ternyata tidak boleh diambil di tengahnya dulu. Makan tepinya dulu. Kenapa? Yang di tengah itu berkah, kata Nabi. Berkah. Jadi makan tepi-tepinya dulu. Kemudian yang kelima, makanan dan minuman yang tidak ditutup semalaman itu paginya tak boleh dimakan. Tak boleh makan. Karena dalam hadis dijelaskan al-bala'u yanzil. Bala itu turun. Kemudian salah satu dia akan menempati tempat makanan yang terbuka. Maka kalau tidak ditutup dia masuk di situ. Maka tidak boleh kita gunakan lagi. Kayak gelas. Ya, kita bisa pakai dispenser, taruh gelas gitu. Gelas yang kosong yang sudah kita gunakan dari tadi malam maghrib. Kemudian masih ada di depan dispenser.
Itu ketika mau digunakan nggak boleh lagi, karena sudah melewati satu malam, ambil gelas yang lain. Kalau mau dipakai sudah digunakan, sebaiknya ditelungkupkan. Atau mau dipakai dicuci sekalian. Ini adab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika duduk, yang keenam, adamul akli wa huwa muttaqiun. Makan Nabi tidak pernah bersandar atau nyender. Tidak pernah. Jadi kalau dengan kursi begini pasti nyender kita. Nah, jadi Nabi nggak pernah lakukan. Dalam hadis disebutkan, amma ana fala akalu muttaqi'. Adapun aku, kata Nabi, maka sekali-kali aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Bahkan dalam hadis itu, bersandar dengan satu tangan aja, bi ayi kaifiyah, bagaimanapun cara terlarang. Contohnya begini, kita makan sandar gini. Nah, ini dilarang juga, pakai satu tangan aja dilarang. Ada mengatakan bersandar dengan satu sisi, ada makan pakai sisi, ada mengatakan dengan belakang. Maka dikumpulkan seluruh pendapat, bagaimanapun bersandar itu terlarang. Jadi makan tidak boleh nyender, dilarang, tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, la ya'ibu ta'am in karah. Tidak mencela makanan kalau tidak disukai. Nabi itu kalau tak suka dia diam. Kalau kita ya, ada ulama kalau sebelum menikah semuanya bagus, tapi kalau sudah menikah dimasak sama istri kurang garam lah, keasinan lah, semua direbut. Tidak boleh makanan yang kita tidak suka kita cela. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karahu taraka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata itu kalimat sekali-kali, sungguh Nabi tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu, kalau Nabi suka, akalahu, Nabi makan. Wa in karahahu, kalau Nabi tidak suka, tarakahu, Nabi tinggalkan. Jadi tak banyak komen, dah rasa tak enak, dah tinggal siap. Kenapa makan? Berarti udah tahu orang tak enak, ditinggalkan. Kemudian yang ke-10, aklul luqmah idza isakatat. Memakan yang disuap tadi apabila jatuh diambil lagi. Coba bayangkan. Jadi kalau roti, ini kita makan roti, kalau nasi memang tidak memungkinkan. Kalau kita makan roti, jatuh roti tersebut ke lantai, itu diambil atau tinggalkan? Sunnahnya diambil atau ditinggalkan? Diambil lagi. Kata Nabi, ba'da mashil adha anha, setelah dibuang kotoran yang nempel di sana. Dalam hadis perintah Nabi, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhuha falyumti ma kana biha minal adha wal ya'kulha wa la yada'ha lisyaitan. Apabila jatuh makanan kalian, maka ambillah segera. Wal yumti makana biha minal adha, bersihkan yang nempel kotoran-kotorannya, bersihkan. Wal ya'kuluha, sudah dibersihkan apa? Makanlah, kata Nabi. Wala yada'ha lisyaitan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jadi kalau makanan ternyata yang udah kita niatkan kita makan
itu syaitan-syaitan yang berada di rumah kita ikut nimbrung dia. Kapan ikut nimbrung? Yang pertama kalau tadi tak baca basmalah, yang kedua nunggu jatuh. Jadi kadang doa syaitan itu juga nih, jatuh. Nah, ini kalau jatuh, ini orang rumah ini biasa nggak ngambil ini. Banyak kedapat malam ini katanya. Jadi kalau jatuh nanti ambil lagi, ini sunnah Nabi. Ngambil gimana caranya? Udah bersihkan yang kotor. Ini kalau jatuh gini, ya, kalau mungkin dibersihkan, bersihkan. Kalau tidak memungkinkan, silakan buang. Kemudian menjilat jari jemari, ya, ketika kita makan. Tidak boleh langsung dicuci. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ya marabi bilakil asabi' wasafahah wa qala innakum la wasuhfati innakum la tadaruna fi ayil barakah. Nabi memerintahkan seseorang untuk menjilat jari jemarinya setelah makan. Dari hadis Jabir, maka kata Nabi, innakum la tadaruna, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana terdapat keberkahan makanan tersebut. Kemudian yang terakhir, membaca doa. Sebelum baca doa jangan lupa dicuci tangannya. Ternyata efek tidak mencuci tangan tadi dalam hadis, idza bata ahadukum wa fi yadihil ghamar, kata Nabi, jangan salahkan fi yadihil ghamar, jangan salahkan kalian tidur, ada yang menimpa kalian tidur nanti, apa fa asabahu syai', maka ditimpa oleh mimpi buruk, fala yalumanna ila nafsah, jangan salahkan orang lain kecuali salahkan diri sendiri. Jadi setelah makan cuci tangan sebersih-bersihnya. Jadi kalau kalian nanti tidur atau ditimpa sesuatu, maka jangan salahkan orang lain karena tangannya masih kotor. Kemudian jangan lupa terakhir itu membaca doa alhamdulillah, ya, supaya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Gus Baha, banyak orang menjadi waliullah itu ketika makan. Bukan karena lagi bertasbih. Karena orang lagi makan itu tasbihnya lebih ridha dari habis solat. Bayangkan. Dan kalau habis solat subhanallah, ngantuk-ngantuk, subhanallah. Tapi kalau makan alhamdulillah. Ya, kalau orang Aceh mangat tak malamnya. Enak kali ini. Wah, ya. Enak kali makanan alhamdulillah. Jadi kan menjadi waliullah lewat makanan karena memuji Allah begitu ikhlasnya. Jadi kalau ada orang yang ngasih makanan, maka doanya beda. Doa kalau kita dihidangkan makanan, aftara indakum saimun wa aklu ta'amikum al-abrar wa sallat alaikum malaikah. Jadi doanya adalah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, dan makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik, dan malaikat bersalawat kepada kita. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa orang yang mentraktir tadi itu pahalanya besar, tak terhingga. Kenapa? Nah ini kan kita udah belajar kemarin, saf yang pertama itu malaikat bersalawat kepada kita. Kemudian malaikat bersalawat kepada siapa lagi malaikat bersalawat? Orang yang mentraktir makanan, yang menghidangkan makanan. Jadi kalau ada datang orang ke rumah, walaupun satu potong roti, hidangkanlah ke orang itu. Kenapa? Kalau tak dihidangkan teh satu gelas, roti sepotong, itu tak dapat salawat malaikat kepada kita. Ini rahasianya. Jadi orang bilang, kenapa? Dia tidak dijelaskan kenapa mentraktir itu besar pahalanya atau menghidangkan makanan.
Itu rahasianya. Wa sallat alaihimul malaikah, malaikat bersalawat untuk orang-orang tersebut. Maka luar biasa. Jadi kalau datang orang ke rumah, itu nggak ada roti di rumah. Udah minimal biskuit. Udah pergi ke kedai tetangga, udah beli biskuit untuk kawan kopi. Udah dapat pahala, malaikat bersalawat kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian adab tentang makan dan minum. Kalau bisa tak bisa dipraktekkan sehari-hari, dipraktekkan seminggu sekali. Yang penting kita kalau ditanya nanti di akhirat di mahsyar, sudahkah kalian mempraktekkan sunnah Nabi ketika makan? Kalau ketika solat sudah, ketika wudhu sudah, ketika di masjid zikir sudah, tapi ketika makan belum. Kalau ketika pakaian sudah, tapi ketika makan belum. Maka kita praktekkan sekali-kali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan baik seputaran materi ini atau di luar materi ini, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang adat makan tadi yang dianjurkan 3 jam. Zamannya pada saat itu mungkin beda dengan zaman sekarang. Iya. Rasulullah dulu makannya kurma, roti. Sementara kita makan soto. Soto dalam 3 jari, 5 jari itu hilang, tak mana-mana. Harus pakai jari. Jadi bagaimana? Maaf penjelasan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Betul, kalau sotonya jadi makan pakai tangan nggak dapat. Ya. Tapi ketika soto masuk ke nasi, campur nasi, udah bisa pakai tangan. Ya. Pakai 5 tangan. Kuahnya gimana? Kuah sisanya itu sunnahnya diminum. Maka memang kadang ini dianggap kita orang kampungan kalau kita praktek. Kenapa? Karena sudah terasa asing. Udah kuah soto yang udah dicampur pakai nasi tadi, udah dimakan, kan sisanya ini diminum. Itu dulu kita lihat orang-orang tua kita praktek ini. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang malah kalau ada anak, malu kita begini, jangan lakukan itu. Padahal ada berkah di sana. Jadi yang perintah tadi, memang makanan kita dengan Nabi tak sama. Pernah nggak Nabi makan nasi? Pernah nggak Nabi makan ayam penyet? Nggak ada. Jadi kalau ada hadis Nabi makan nasi, hadisnya langsung palsu. Karena tidak dikenal beras di sana. Di sana gandum. Gandum dijadikan tepung. Jadi kalau roti memudahkan makan tadi 3. Jadi kalau yang pakai kuah itu jangan terlalu banyak kuah makan, karena tidak bagus untuk kesehatan lambung. Jadi cara makan terutama untuk terapinya tidak boleh makan banyak kuah. Dan setelah makan nunggu minimal 15 menit atau setengah jam baru minum. Itu saya tanya sama dokter, ternyata benar. Kita dapat itu hadis, tanya sama dokter, betul. Kata dokter, kenapa? Ketika makanan masuk dengan air, itu tidak diserap, malah busuk di lambung. Jadi tidak bagus. Seharusnya makan itu busuk di mana? Di usus. Ini di lambungnya udah nggak berguna. Lambung menyerap nutrisi, maka kena asam urat. Ya, kenapa? Asam lambungnya naik. Ya, kena kita gula. Sebagusnya apa? Setengah jam baru. Makanya tadi makan soto jangan banyak-banyak kuahnya, dikit aja, supaya bisa pakai tangan. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Saya terlibat pengajian mungkin 7 bulan yang lalu. Ya. Tentang zakat sawit. Memang di zaman dulu tidak ada sawit. Iya. Karena kita mengaji di sini tentang sawit itu mengatakan sawit itu tidak wajib mengeluarkan zakat.
Sementara biji-bijian itu padi, kelapa, durian itu keluar. Nah, pertanyaan saya ini, apakah bukan penghasilannya yang dikeluarkan zakat itu? Apa harus bahannya, bendanya? Kan penghasilannya melebihi daripada kelapa itu 3 bulan sekali panen. Ya. Sementara sawit itu 20 hari panen. Ya. Nampaknya kadang-kadang saya berpikir begini, apa kadang-kadang yang membuat apa buku itu fatwa-fatwa yang begitu mungkin dia punya sawit lebar. Timbul pemikiran saya itu, Ustaz. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis-hadis tentang zakat makanan itu memang seputar bahan pokok semua. Tak ada hadis zakat harta, zakat mal tentang makanan selain makanan pokok. Tak ada. Maka semuanya kalau kita lihat hadisnya tentang apa? Kurma, tentang gandum, ya, tentang jagung. Itu makanan pokok. Maka selain makanan pokok gimana? Maka terjadilah ijtihad ulama, berbeda pandangan ulama. Jadi bukan dinilai dari nilai jualnya, tapi asal usulnya ini dimakan nggak? Nah, makanya yang luas mengatakan kenapa sawit itu kena zakat? Jadi pakai mazhab Abu Hanifah. Seluruh hasil bumi, baik dia makanan pokok atau tidak makanan pokok, ma'akhraj, yang keluar daripada minal ard, yang keluar dari bumi, semuanya kena zakat. Dan itu sekarang menjadi fatwa rata-rata ulama. Memang dilihat tadi, di zaman Nabi ada nggak sawit? Nggak ada. Kalau bapak mau cari hadis sawit sampai meninggal pun tak dapat, ya, tak ada sawitnya. Jadi kena luas tadi sawitnya, ada mau keluarkan, ya, nah, dikeluarkan zakatnya. Bagaimanapun nanti kena zakatnya. Contohnya begini, orang yang punya duit bagaimanapun pasti kena zakat, tidak bisa menghindar. Contohnya gini, punya sawit, panen, setelah panen duitnya itu nggak tahu dikemanakan, disimpan di bank. Karena panennya berapa? 15 hari, ada yang 20 hari, ya kan? 20 hari udah panen. Akhirnya duitnya disimpan. Sampai disimpan 1 tahun lupa sama duitnya. 1 tahun sudah disimpan duitnya, itu sampai nisabnya, sampai haulnya. Berapa ukurannya? 80 juta rupiah sudah kena zakat. Pasti kena kalau orang punya sawit, kebun sawitnya luas. Jadi sebaiknya gimana? Kalau ulama sekarang membagi begini, sawit kena zakatnya, sebaiknya dikeluarkan zakatnya, keluar dari perbedaan pendapat ulama tadi, supaya berkah. Jadi kapan keluarkan zakatnya? Kalau pertanian tidak dihitung, tunggu 1 tahun, ketika panen terus dikeluarkan. Ya, ketika panen terus dikeluarkan. Ya. Satu lagi, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. singkat aja nih Pak Ustaz. Ya. Itu terkait kadang-kadang tren di pesta gitu Pak. Iya. Itu kalau makan itu makan berdiri begitu Pak Ustaz. Berdiri. Jadi bagaimana itu? Sebaiknya kita hindari saja atau kita cari tempat duduk daripada berdiri makan begitu. Karena dari dulu sejak kecil kita dilarang makan berdiri. Gimana sebenarnya? Iya. Makan berdiri dilarang, sangat-sangat dilarang. Berdiri. Ya. Gimana caranya? Cari tempat duduk. Maka ini nanti kita buat pesta islami ya sekali-kali. Sebagian ada kursi, sebagian di lantai. Kenapa?
Bagi siapa yang mau duduk di lantai disilakan sebelah sana. Siapa yang mau duduk di kursi ada sebelah sana. Ya. Kenapa? Jadi bapak yang pegang mic jelaskan. Sebenarnya sunnahnya makannya kita duduk di lantai langsung. Jadi siapa yang praktekkan sunnah, jadi terkejut mungkin yang non muslim datang itu terkejut. Jadi tidak ada tidak diperintahkan atau dilarang kita makan sambil berdiri. Kalau minum gimana? Kalau minum memang ada Nabi minum sambil berdiri. Itu pun ulama mengatakan membagi. Kalau minum Zam-Zam, bahkan dalam kitab dijelaskan minum Zam-Zam lebih sunnah berdiri katanya. Ada ulama, termasuk ulama-ulama kita di Aceh. Jadi mengatakan kenapa? Karena sebagiannya itu Nabi pernah berdiri minum. Tapi kalau makan memang tidak ditemukan. Ustaz, kalau makan duduk Ustaz, ini masalah itu jadi. Ya. Kalau di kampung memang ada. Masih sekarang. Ya. Tapi kalau undangan kita 200, yang menerima tamu harus 200 juga. Iya. Sekarang ini di kota kan untuk simpelnya orang bekerja, cukup dengan 10 orang bisa bekerja. Iya. Tuntas semua, waktunya pun cepat. Kalau di kampung kan talang turun naik. Iya. Jadi itu cuti lagi. Iya. Jadi kalau di kota nggak ada lagi, makanya dia yang simpel. Iya. Jadi sesuaikan dengan keadaan zaman. Prasmanan. Iya. Juga tentang makan, cuci tangan. Prasmanan itu kalau nggak ada sendok, nggak disiapnya itu kebokan ini. Kadang mungkin kita juga mau, tapi nggak disiapkan. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan keadaan. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau kita mau praktekkan ini bisa di rumah, kadang di luar tidak bisa. Ya. Teringat salah seorang profesor muslim, ya, guru besar UIN Ar-Raniri. Beliau selama 15 tahun di Al-Azhar, guru besar Ustadz muslim. Beliau mengatakan ketika undangan pun beliau makan pakai tangan. Beliau mengatakan belum pernah makan pakai sendok. Karena salah satu ingin dipraktekkan. Kenapa? Kalau ulama itu seharusnya memang praktekkan Nabi. Seorang ulama, ya. Ulama itu apa? Mendehem aja dia diikut sama orang. Ya. Cara pakaiannya, cara duduknya, cara makannya beda sama kita. Kalau kita makan bagaimanapun orang tak dihiraukan orang. Nah, jadi kalau udah sekelas ulama lebih baik dipraktekkan. Jadi yang kedua tadi kayak kita gimana? Kalau di rumah memungkinkan kita praktekkan, dipraktekkan. Tapi kalau di luar ikut dengan keadaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin cukup di sini kajian kita malam ini. Sudah masuk Isya. Ya, masuk Isya. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur Islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك وعدونا يا عزيز يا جبار يا متكبر إنك على كل شيء قدير اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا الله يا عزيز يا جبار يا الله porak-porandakanlah Israel ya Allah, orang yang membantunya. Pecahkanlah persatuan mereka ya Allah. Azablah mereka ya Allah sebagaimana Engkau azab kaum Samud, Fir'aun ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kirimkanlah azab kepada mereka dari langit ya Allah, dari bumi, dari udaramu. Engkau maha kuat ya Allah. Engkau memiliki tentara yang tidak terhitung jumlahnya, yang kami tidak ketahui ya Allah ya Aziz ya Jabbar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sami'ud du'a karibu mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.